Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini membahas sedikit seputar Rajab dan Sya'ban. Yang tidak terasa kita sudah melampaui lebih dari setengah Rajab. Berarti bulan suci ini ya sudah berlalu lebih dari setengahnya dan kita sudah menuju akhir-akhir Rajab. Ya nanti pekan depan sudah 27 Rajab gitu ya. Menandakan pekan depan sudah Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Jadi kalau kita bicara tentang Rajab, kita bicara tentang bulan suci, kita juga bicara tentang syariat yang Allah turunkan di bulan Rajab, yaitu syariat salat ya. Jadi memang Rajab ini bukan hanya karena Allah tetapkan sebagai bulan suci. Keistimewaannya diantaranya adalah ya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Rajab sebagai bulan suci dan juga bulan Isra Mi'raj. Bulan disyariatkannya perintah sholat yang tadinya 50 waktu. Kemudian Allah ringankan banyak sekali keringanan dari 50 menjadi 5 waktu. Ya, dan juga doa kita disunahkan ketika di bulan Rajab ya untuk menyongsong Ramadan dan meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Rajab dengan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami. Ya, jadikanlah kami masih hidup sampai bulan Ramadan wa ballighna Ramadan ya. Jadi yang namanya barokah, Allahumma barik lana al barokah ziyadatul khair. Kita minta keberkahan berarti minta bertambahnya kebaikan. Ya, jadi sesuatu yang barokah itu sesuatu yang bertambah kebaikannya. Oh, ini lagi ada sholat Jumat ya, khutbah Jumat ya. Eh, agak bocor tadi. Jadi kalau kita bicara barokah berarti kita lagi bicara tentang bertambahnya kebaikan ya. Contoh mungkin kita sering mendengar istilah, oh ya sepertinya rizkinya nggak barokah, rizki yang cepat habis, yang nggak pernah cukup, gitu ya. Rezeki yang cepat habis, yang nggak pernah cukup, ya, yang kurang terus, kerasanya kurang terus, itu kurang barokah sebenarnya, ya. Karena kalau barokah sedikit pun cukup, ya. Jadi kalau barokah itu bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya, tapi dari keberkahannya, dari kebaikannya. Kebaikan yang diberikan itu adalah kecukupan, ya. Dan ketika disebutkan barik lana, ya Allah berkahi kami ya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, di bulan suci Rajab dan di bulan Sya'ban yang bukan bulan suci tapi bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa biasanya sebulan penuh di Sya'ban. Ya dan ketika dilantunkan baligna Ramadan menandakan kita ingin disampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan. Ya, jadi harus ada persiapan. Ketika kita minta usianya dipanjangkan sampai Ramadan, ya maka harus ada effort yang dikerjakan karena ingin bertambah usia sampai Ramadan kita nggak tahu sebenarnya jatah kita mungkin saat ini tinggal beberapa hari lagi atau berapa jam lagi ya kita nggak tahu tapi kita minta baligna Ramadan ya sampaikan Ramadan kepada kami dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan ya harus ada kerinduan terhadap Ramadan ya kerinduan terhadap Ramadan itu rindu dengan apa bertambahnya pahala ya semakin banyaknya pahala yang kita dapat di dalam bulan suci Ramadan karena satu saja kebaikan yang dikerjakan di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda sampai ratusan kali dan ribuan kali ya jadi memang bukan hal yang ringan kalau kita bicara timbangan Ramadan makanya salafun saleh orang-orang soleh ini seneng kalau di bulan suci Ramadan ya bahagia kalau di bulan suci Ramadan ya jadi memang harus ada kerinduan terhadap Ramadan minta disampaikan usia ke bulan suci Ramadan. Ya, jadi doa ketika masuk Rajab dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta di Rajab dan di Sya'ban itu diberkahi dan minta disampaikan usianya ke bulan suci Ramadan ya. Jadi ini satu doa yang serius yang dilantunkan ya. Walaupun hadisnya doif, tapi dibolehkan berdoa dengan hadis doif yang nggak boleh itu berdoa dengan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' itu hadis palsu. Bukan hadis, bukan perkataan Rasul. Tapi orang bilang perkataan Rasul. Nah itu yang nggak boleh terjadi ya.
Jadi kalau disebut hadisnya ini doif, tapi doif itu hanya bukan karena kontennya, ya jadi bukan karena matannya, bukan karena teksnya. Kalau disebut doif itu karena jalurnya, ya jadi dari sanatnya jalurnya mungkin di antara perawinya ada yang pelupa, jadinya doif. Nah itu satu aja lupa. Atau yang paling simpel syarat Bukhari Muslim kalau mau menyebutkan doif itu ketika ketahuan perawi hadisnya ternyata pernah manggil seekor kucing ataupun seekor kambing. Ya kalau kucing misalnya pus pus begitu kucingnya datang cuma dielus langsung doif hadisnya. Kenapa? Karena memang binatang itu kalau menghampiri kita dia bukan pengen dielus-elus. Dia pengen dikasih makan. Sedangkan kalau kita cuma ngusap-ngusap dia doang, kita panggil nih dia ya. Kambing misalnya. Kita panggil tek 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 dia datang. Kita usap-usap aja. Nah, ini langsung dhaif hadisnya. Jadi ternyata sedemikian jelimetnya ya untuk syarat mendhaifkan. Makanya kenapa konteksnya ya konten hadis dhaif tetap boleh digunakan. Ya, jadinya karena dhaifnya bukan dhaif matan. Karena kalau matan ya yang dhaif dia berubah statusnya bukan dhaif jadi maudhu palsu ya. Itu yang nggak boleh digunakan. Tapi kalau doif itu cuma dari sanad dari silsilah perawi ya yang bikin itu kadang-kadang kurang kuat karena perawinya misalnya pernah manggil binatang taunya nggak ngasih makan cuma ngusap-ngusap. Dan dia pernah makan di luar rumah. Perawi hadisnya nggak boleh makan di warteg. Ya dia harus makan di rumahnya. Nggak boleh di jalanan. Nah itu luar biasa ya sampai sedemikian rupa ya sampai sedemikian rupa kalau kita lihat betapa Allah SWT menjaga hadis itu sampai dengan ke apa menjaga kebersihan adab ya kebersihan adab dan akhlak dari yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian banyak sekali perkataan dan pertanyaan di masa-masa terdahulu. Boleh nggak kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Padahal itu dhaif, maka sepakat ulama mengatakan boleh ya. Jadi nggak masalah. Ya, dan hadis-hadis tentang Rajab ini banyak sekali ya. Ada yang mengatakan Rajab ini diagungkan karena di dalamnya banyak kebaikan seperti Sya'ban dan Ramadan ya. Dan juga karena ada disebut ada senamanya satu sungai ya di surga yang dikasih nama Rajab. Apakah itu benar atau tidak? Ternyata hadisnya rata-rata semuanya dhaif gitu ya. Jadi tidak pernah ada yang menyebutkan hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab selain dia adalah bulan suci. Jadi cuma satu keutamaannya karena dia bulan suci. Ya, dan juga Allah takdirkan ternyata di dalam bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah ke langit ketujuh untuk Isra dan Mi'raj ya. Jadi ketika dipanggil ke langit ketujuh untuk Isra dan Mi'raj memang tujuannya agar pertama untuk menghibur Rasulullah ya. Jadinya menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dipanggil karena lagi sedih. Khadijah sang istri baru wafat. Kemudian Abu Thalib juga sang paman yang membela dakwahnya juga baru wafat. Makanya dipanggil untuk menghibur, diajak jalan-jalan ya. Nah, jadi ini keutamaan Rajab selain dia bulan suci adalah tadi ya di sana diwajibkan sholat. Tapi kalau kita yang sering mendengar hadis-hadis palsu tentang Rajab ya di masyarakat kita, kayak puasa satu Rajab menghapus dosa 120 tahun, puasa dua Rajab menghapus dosa sekian, itu semuanya hadis palsu, bukan hadis dhaif lagi, dia maudhu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kita mengamalkan hadis maudhu, hadis palsu gimana? Nggak boleh dilarang. Tapi kalau puasa Rajabnya sunnah, mustahabah. Sunnah dan mustahabah karena dia bulan suci. Jadi puasa Rajab, puasa di bulan suci, ya bukan cuma Rajab. Bulan suci itu ada 5 dengan Ramadan. Ya, jadi ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, ditambah satu lagi Ramadan gitu ya. Jadi Rajab, Ramadan, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 5 bulan suci yang kalau kita puasa di dalamnya mustahab. Ya, mustahabah ini berarti sunnah yang sangat dianjurkan ya. Karena juga hadis bulan haram, bulan suci ya. Dan hadis umum terkait Senin Kemis ya, terus juga Ayamul Bid dan juga saum Nabi Daud ya. Nah, jadi semuanya itu saum sunnah apalagi dikerjakan di bulan suci ya. Dan hadis tentang puasa di bulan Rajab ya, tentunya bulan Rajab khusus puasanya nggak ada kecuali terkait dengan Ashhurul Hurum karena dia adalah bulan suci, maka disunahkan puasa di bulan Rajab ya. Hadis umum tentang bulan haram atau bulan suci. Jadi kalau disebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Ya, jadi kata haram itu karena kesucian yang harus dijaga gitu ya. Kadang-kadang kita kalau bicara haram kan haram 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 gitu ya. Jadi sesuatu yang kayaknya pantang untuk didekati. Padahal yang dimaksud haram itu karena sucinya dia.
ya, kesuciannya dijaga, maka disebut diharamkan. Maksudnya disucikan gitu ya. Cuman kita kadang-kadang kalau udah ngelihat kata ya, diharamkan, disucikan, nanti sama dengan yang status status sesuatu itu karena najis ya. Maka kemudian haram untuk mengkonsumsi. Ini beda lagi. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kata dia bisa hamalatul aujuh, banyak sekali memikul makna, memiliki makna yang banyak ya. Jadi haram bisa berarti haram dikonsumsi, haram dikerjakan, tapi haram juga bisa berarti suci. Nah, itu bahasa Arab. Apa namanya? Kaya akan makna ya. Itu bahasa Arab. Ya, jadi sehingga kalau hadis umum tentang bulan suci, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Jadi ternyata Rasulullah SAW pernah mengatakan puasa yang afdal sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan ada yang mengatakan puasa di bulan-bulan haram. Muharram di situ disebutkan bulan-bulan suci. Ya, seperti tadi disebutkan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan salat yang paling afdal sesudah salat 5 waktu adalah salat lail, yaitu salat malam ya. Dan juga kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan untuk banyak berbuat amal soleh di bulan suci, termasuk di bulan Rajab. Tapi ada nggak hadis yang mengatakan umrah di bulan Rajab hukumnya wajib? Jelas nggak ada ya. Jadi kalau kita bicara umrah di bulan Rajab hukumnya sunnah, mustahabah. Ya kenapa? Karena memang bulan suci. Apapun yang dikerjakan di bulan suci seperti tilawah, puasa, umroh, sedekah gitu ya. Apapun yang kita kerjakan dalam bentuk amal soleh dengan amal ibadah di bulan suci itu berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau kita mengerjakan kemaksiatan, kemunkaran di bulan suci berlipat ganda dosanya. Itu yang penting buat kita untuk berhati-hati tentang bulan suci ya, karena ada perlipat gandaan pahala dan ada perlipat gandaan dosa. Ini yang paling kita harus khawatirkan ya. Jadi pernah dalam sebuah hadis dari Ibnu Abi Syaibah ya, kemudian disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bercerita ya ta'tamiru fi akhir dzil hijjah wa ta'tamiru minal Madinah fi Rajab tahullu min dzil hulaifah ya. Jadinya kalau kita lihat betapa Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah umroh sesudah selesai mengerjakan haji di bulan Dzulhijjah. Karena rata-rata orang yang haji itu hajinya haji ifrad karena penduduk Makkah dengan Madinah. Jadi bukan kayak kita haji dari Indonesia namanya haji tamattu gitu ya. Haji tamattu beda dengan haji ifrad ya. Jadi mereka rata-rata ifrad. Kalau ifrad itu hanya sekedar mengerjakan haji, selesainya baru mereka balik lagi ke ya balik lagi ke mikot untuk apa? Untuk nah ya untuk mengambil ini ihram di mikot ya. Untuk ihram apa? Ihram umroh. Wa ta'tamiru minal Madinah fi Rajab wa tahulu min Dzul Hulaifah ya. Jadi disebutkan Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berumroh dari Madinah di dalam bulan Rajab ya. Jadi dalam bulan Rajab beliau umroh ya. Kemudian sampai beliau tahallul ya. Jadi sampai tahallul sampai selesai itu di bulan Rajab ya. Dan mengambil mikot dari Dzul Hulaifah. Dan juga ada hadis lain disebutkan i'tamarat ma'a Umar wa Utsman fi Rajab ya. I'tamartu ma'a Umar wa Utsman fi Rajab. Ini cerita dari Abdurrahman bin Auf. Bahasanya Abdurrahman bin Hatib bin Balta'ah ya mengatakan aku pernah berumrah bersama Umar dan Utsman di bulan Rajab. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Rajab, keutamanya jelas karena Rajab adalah bulan suci. Yang kedua, Rajab adalah bulan di mana perintah sholat Rasulullah SAW terima dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung berhadapan dari langit ketujuh ya, fi sidratil muntaha ya. Jadinya biasanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu perintah itu lewat wahyu dan wahyu itu dibawa oleh Jibril kecuali wahyu tentang sholat. Allah tidak memanggil Jibril untuk menyampaikan ke Rasulullah, tapi Rasulnya yang dipanggil. Menandakan sholat itu hubungan spesial khusus antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tentang fadilah bulan Rajab. Adapun fadilah bulan Sya'ban, ini bulan spesial diangkatnya amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah." Jadi Usama bertanya kepada Rasulullah, "Lima arakata sumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Jadi Usama bin Zaid ini cucu angkatnya Rasulullah ya. Jadi cucu angkat ini bertanya, ya Rasulullah kenapa saya lihat kok kamu berpuasa sebulan penuh seperti Ramadan, tapi ini puasanya sebulan penuh di bulan Sya'ban gitu ya.
Kenapa gitu ya? Kenapa di bulan Sya'ban puasanya kayak Ramadan sebulan penuh? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan di mana manusia kebanyakan lalai karena posisinya antara dua bulan suci, diapit dua bulan suci dan dia bukan bulan suci. Contoh kita misalnya baru saja keluar dari penjara, Rajab itu jadi penjara ya. Kemudian sebulan lagi kita akan masuk penjara baru yaitu namanya Ramadan. Bulan suci ke bulan suci ya kebanyakan orang menganggap bulan suci itu penjara, nggak bisa ngapa-ngapain di bulan suci. Ya sehingga orang-orang yang menganggap bulan suci adalah penjara dan bulan selain bulan suci adalah kebebasan. Maka bulan Sya'ban yang diisi isinya itu adalah apitan ya. Jadinya antara Rajab dengan Ramadan itu biasanya diisi dengan gegap gempita, artinya suka-suka bersuka cita. Kenapa? Karena sebentar lagi kita masuk penjara lagi, penjara Ramadan. Tapi kata Rasul, kebanyakan manusia memang lalai di bulan Sya'ban karena posisinya antara Rajab dengan Ramadan. Antara dua bulan suci. Jadi Sya'ban diapit. Padahal harusnya manusia tidak lalai. Karena Sya'ban adalah syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban itu bulan di mana amal soleh yang sudah dicatat oleh malaikat dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim kata Rasulullah SAW. Dan aku sangat suka ketika amalku dilaporkan oleh malaikat, akunya dalam kondisi puasa ya, dalam kondisi berpuasa. Jadinya otomatis ketika orang kondisinya lagi bagus kemudian dinilai oleh atasan gitu ya. Orangnya lagi puasa, kondisinya lagi bagus ya. Orangnya lagi mengerjakan ketaatan tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat seseorang selamat karena penilaian itu sesuai dengan real kondisi saat itu gitu ya. Dan juga ini kalau kita lihat betapa anjuran saum Sya'ban juga banyak ya. Tadi bukan hanya sekedar Usamah melihat Rasul puasa, tapi ada satu hadis lain dari Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa banyak sekali di bulan tertentu. Dalam satu tahun lebih puasa beliau ketika di bulan Sya'ban. Jadi memang penting untuk kita lihat betapa Rasulullah SAW kalau puasa itu sampai para sahabat mengatakan Rasul nggak pernah buka. Tapi kalau Rasul lagi buka nih nggak puasa-puasa sampai sahabat bertanya-tanya kok Rasul nggak saum-saum sunnah gitu ya. Jadi kerap Rasul kalau untuk amalan sunnah itu sengaja memberikan jeda, jeda, jeda ya, jeda yang sering agar umatnya tidak merasakan berat ya. Umatnya agar bisa membedakan mana wajib yang rutin dikerjakan, mana yang sunnah. Yang tidak rutin, yang memang kerap dikerjakan, kerap itu sering tapi tidak rutin gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW bersabda ya, lakukanlah amalan yang mampu kalian lakukan. Jadi Aisyah bertanya kenapa kok engkau berpuasanya di Sya'ban tuh sampai sebulan penuh. Ternyata pesan Rasul cuma lakukanlah amalan yang mampu kalian lakukan karena Allah nggak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Dan amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang kontinu, yang rutin dikerjakan wa in qalla, walaupun sedikit gitu ya. Walaupun cuma sedikit yang bisa kita kerjakan tapi rutin. Kebaikan rutin gitu ya. Kita nggak bisa benar-benar all out ngasihnya luar biasa tapi memang ternyata sedikit tapi rutin. Itu lebih Allah sukai ya. Kemudian juga amalan yang kayak misalnya kita nggak bisa langsung puasa Sya'ban satu bulan penuh. Tapi kita sanggupnya Senin Kamis nih sama Ayyamul Bid rutin kan gitu ya. Jadi Allah lebih suka amalan yang walaupun nggak besar tapi rutin dikerjakan. Ini buat seseorang yang merasakan berat gitu ya. Berat ketika mengerjakan amal soleh dan amal kebajikan yang sifatnya sunnah. Nah, adapun hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban, malam magfirah, ya, malam ampunan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin." Jadi satu hadis yang penting sekali untuk kita pahami, terutama untuk kita ya nggak cuma sekedar dihafalkan, sebenarnya diaplikasikan ya. Karena Rasul sendiri bersabda di malam nisfu Sya'ban sesungguhnya Allah memandang hambanya satu persatu untuk kemudian menghapuskan seluruh dosa hambanya kecuali si hamba tadi masih musyrik, masih mempersekutukan Allah atau musyahin, masih ada kebencian, ada permusuhan terhadap sesama hamba ya di dalam hatinya ya jadi hanya dua kriteria ataupun golongan orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya di hati kita masih ada mungkin kemusyrikan tidak, tapi tadi asyahna, syahna itu kebencian,
terhadap seorang muslim, maka sama nggak akan diampuni juga ya dosanya. Padahal ini prolog menuju Ramadan. Sya'ban yang sudah 2 minggu ini, nisfu Sya'ban kan berarti sudah 2 minggu ya, sudah 15 hari. Ini waktunya menuju Ramadan semakin dekat. Jadi upayakan untuk membersihkan hati dari segala kemusyrikan. Ditambah lagi ya, ditambah tadi ya, malam nisfu Sya'ban ini hati itu harus sudah bersih dari kotoran-kotoran kebencian ya. Jadi ada hasad, ada juga dengki ya. Ditambah lagi tadi masalah ubudiyah, masalah kemurnian akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu dua kaitan yang betul-betul mengingatkan kita. Kalau kita lalai di malam nisfu Sya'ban, maka Ramadan kita akan sulit. Ternyata buat orang yang masih terikat dengan kemusyrikan, kemudian masih terikat dengan permusuhan atau kebencian, Ramadannya berat sekali dirasakan ya. Dan kalau kita lihat kenapa kok orang-orang mengejar Ramadan ya, luar biasa dikejarnya sampai orang-orang kafir Quraisy juga seneng ya. Kalau kita lihat orang-orang kafir Quraisy yang sudah dimakamkan tuh, yang sudah dikubur, ya yang sudah diazab kubur semuanya, nggak cuma kafir Quraisy, semua orang kafir di dunia ini kalau datang Ramadan seneng. Kenapa? Karena azab kuburnya berhenti. Azab kuburnya diliburkan. Diliburkan ketika Ramadan, baru to be continued ketika Ramadan berakhir. Satu Syawal nyambung lagi azab kubur ya. Makanya kenapa kalau memang orang-orang yang kafir saja senang dengan kehadiran Ramadan, kelewatan kalau kita yang muslim hidup lagi ya, nyesek gitu ya dengan kehadiran Ramadan hanya gara-gara harga-harga naik gitu ya. Harga-harga mahal kita jadi kemudian nyesek nih. Baru saja saya lihat berita juga begitu ya. Makanan di MBG disarankan jangan banyak telur. Kenapa? Kirain untuk kesehatan, ternyata tidak karena harga telur mau masuk Ramadan naik. Astagfirullah, ini ya aja timbangan kita nih timbangan yang sangat beda ya. Ya beda dengan apa kondisi yang seharusnya yang ada dalam masyarakat muslim ya. Menjaga samara dalam rumah tangga, kan banyak suami istri yang mengira kalau sudah masing-masing puasa ya garing gitu ya. Ya. Padahal Rasulullah SAW dengan para salafus saleh mencontohkan ya para sahabat ya orang-orang soleh terdahulu bagaimana interaksi dalam sebuah keluarga harus tetap terjalin, ya terjalinnya samara, sakinah mawadah rahmah ya. Suami istri bersinergi mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ada sinergi, ada upaya. Saling mengingatkan dengan sabar ya. Buat program Ramadan activity bersama seluruh penghuni rumah ya. Artinya nanti kita saling mengingatkan ya, kemudian dengan penuh kasih sayang ya, sehingga hidup suasana Ramadan yang menjauhi bisikan setan dan bertekad bertekad untuk tidak mensukseskan program iblis. Apa itu program iblis? Yang sekarang ini lagi marak ya, program iblis sukses. Marak sekali karena para artis pada cerai ya. Jadi memang Dasim lagi panen katanya. Dasim ini jin yang selalu ada di perumahan ya. Jadi makanya kenapa kalau masuk rumah harus baca doa ya, keluar rumah juga baca doa ya supaya setan-setan yang di rumah ini tidak sukses dengan programnya. Yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Memisahkan istri dari suaminya ya atau sebaliknya sama. Ini satu hal yang harus kita jaga gitu ya. Jadi Rasul sendiri sudah mencontohkan, beliau tidak merutinkan amalan di bulan-bulan lain selain Ramadan ya. Artinya selain Ramadan, kalau Ramadan kan puasa harus lengkap sebulan. Ya, tapi kalau di bulan lain Rasul tidak membiasakan melengkapi itu secara sempurna. Ya, biasanya karena khawatir nanti umatnya akan menganggap itu sebuah kewajiban dan nggak boleh ditinggalkan ya. Padahal kan boleh ditinggalkan ya. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Ihya'ul Lailatul Nisfu min Sya'ban. Jadi kita sebutkan tadi sedikit tadi ada hadis dhaif, ada hadis palsu ya. Kalau udah palsu sepakat nggak boleh digunakan lagi. Tapi kalau doa yang Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu hadis dhaif, hadis lemah ya. Artinya masih bisa digunakan apalagi ketika disandingkan dengan eh ada ya misalnya disandingkan dengan apalagi kebiasaan zikir ya, atau lagi kan sekarang di Indonesia banyak ritual-ritual ya. Hati-hati kalau ritual yang pada akhirnya jauh dari syariat Islam. Tapi kalau ritual zikir nggak ada masalah ya. Nah, di malam nisfu Syaban karena sebenarnya Allah SWT memandangi hambanya, dan kalau kedapatan hambanya sedang zikir, mengingat Allah, istighfar ya insya Allah dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Jadi yang dianjurkan ini untuk menghidupkan malam nisfu Syaban hukumnya mustahabbah ataupun hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah.
Jadinya ini seperti menghidupkan ibadah ya. Jadi nggak ada cara khusus. Qiyamul lail, tahajud, witir, tilawah, zikir, salawat dan doa ini menghidupkan ibadah menghidupkan ibadah seperti hari-hari yang biasa. Ya, jadi hari-hari yang biasa ini kita hidupkan bisa dengan qiyamul lail, kita dengan tilawah, maka di malam nisfu Sya'ban juga sama seperti itu ya. Habis witir, kemudian doa lagi, salawat lagi yang banyak diperbolehkan. Dan memang tidak harus ya, nggak harus ke kuburannya sih ya. Jadi nggak harus pergi. Nah ini pentingnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang kalau sudah sibuk ya banyak sekali dengan alasannya 1001 alasan. Nanti orang-orang yang tidak sibuk akhirnya mencari kesibukan diri ya. Dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat itu yang nggak boleh ya. Maka kerjakanlah sesuatu yang tidak dilarang. Silahkan. Apapun yang dikerjakan dicontohkan sekarang. Kita belum pernah baca tapi memang ternyata nggak dilarang. Ya silahkan dikerjakan ya. Idza salal insan lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassatan kama kana yaf'alu tawaif minas salaf fahuwa ahsan. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ya. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri benar-benar ini ya mengemas dan juga mengolah hatinya dan juga rasanya dan perasaannya. Ya kenapa? Karena memang harus mengeluarkan fatwa terkait dengan ibadah-ibadah di Rajab dengan Sya'ban ya. Salat berjamaahnya lebih baik dibanding salat sendirian ya. Dan juga kenapa? Karena memang kebanyakan kalau salat sendirian itu kita nggak semangat. Makanya kenapa diperintahkan kalau bisa berjamaah nggak apa-apa. Tapi ini jangan dijadikan kewajiban. Karena sesuatu yang sunnah ketika kita jadikan wajib, nanti hukumnya memberatkan kita sendiri ya. Jadinya hadisnya sendiri disebut hadis Hasan ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Betapa Allah SWT kita memberikan kepada kita kekuatan untuk menelaah kitab-kitab ada Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Rata-rata kitabnya kitab ya, kitab berbahasa Arab ya. Jadi memang pengingat buat kita. Ketika kitab yang kita dapati di depan kita, kita tidak pahami. Sekarang rizki dari Allah SWT adalah banyaknya terjemah. Banyaknya terjemah kitab berbicara tentang Rajab dengan Sya'ban. Sehingga sangat disayangkan ketika kita tidak memahami uh, esensinya ya ibadah di bulan suci ini. Dan pada akhirnya malah kebanyakan kita dengan ketiadaan ilmu akhirnya menjauh ya. Menjauh, nggak mau deket-deket dengan orang-orang yang mungkin lebih suka dia. Ada yang suka puasanya banyak. Nggak apa-apa asal patokannya jangan hadis doif. Hadis palsu masih nggak apa-apa, tapi hadis doif yang palsu, hadis doif itu lemah, lemah masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah palsu, maudhu, hati-hati ya. Hadis maudhu yang palsu ini bukan perkataan Rasul. Kadang-kadang suka disandarkan kepada Rasul bersabda, padahal bukan gitu ya. Itulah padahal Rasul sudah mengancam man kadzdzaba anni muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan. Ya, jadi dipersiapkan siapkan tempat duduknya dari api neraka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah SWT melindungi kita dari lidah ataupun lisan yang terlalu lancar sehingga mengarang kalimat-kalimat gitu ya, mengarang doa-doa, kalimat-kalimat yang sebenarnya bukan dari Rasul tapi kita ucapkan itu dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.